Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian kita Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan malam ini merupakan malam Ahad tanggal 15 Rajab tahun 1434 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 25 Mei tahun 2013. Dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-170 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, serta hadirin yang hadir di majelis ilmu ini. Dan sebelum pengajian ini kita laksanakan, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Iqbal Habibi. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم
يكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita tadi yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin nonton yang berbahagia. Selanjutnya adalah narasumber yang kedua. Kita mohon kesediaannya untuk mengambil posisi di depan, yakni tuan guru kita yang tidak asing juga bagi kita, Al-Ustaz Muhammad Tauhid Tonga LCMA, dan yang nantinya akan menyampaikan materi yang cukup menarik berkaitan dengan beberapa hukum tentang kuburan. Jadi malam ini kita kaji kuburan dulu, karena kita insya Allah akan jadi penghuni kuburan. Ya, suka tidak suka kita akan jadi penghuni kuburan, tunggal antri. Apalagi mungkin menjelang saat Ramadan banyak jamaah ataupun banyak umat Islam ziarah massal. Nah, jadi untuk itu mungkin kajian-kajian mungkin terhadap kuburan ini akan jadi kajian kita malam ini, dan mudah-mudahan menambah wawasan kita. Jadi untuk selanjutnya kita serahkan ceramah ini kepada tuan guru kita untuk menyampaikan materinya, dan mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak. Kepada tuan guru kita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan tuan guru kita yang telah berhadir di hadapan kita bersama, dan yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz moderator yang senantiasa bersama kita, dan yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad yang sudah 170 kali pengajian kita, dan alhamdulillah segala fasilitas mereka sediakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah mereka perbuat. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Imsa Satari yang mendukung penuh pengajian ini. Mudah-mudahan akan banyak hamba-hamba Allah di dunia ini yang mendukung, membantu untuk majelis-majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang min ahkamil kubur, beberapa hukum tentang kuburan. Pada awalnya sebenarnya saya ingin langsung ke bagaimana pendapat para ulama tentang berziarah ke kuburan dengan menggunakan sandal. Tetapi mungkin sebelum itu akan kita lihat pandangan-pandangan ulama tentang hukum berziarah kubur yang kita kutip dari kitab
Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 2 halaman 1568 karangan Asy-Syaikh Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Hukmuha falil fuqaha'i fihi ra'yan bin nisbati lin nisa amma rijal fala khilafa baina ahli ilmi fi ibahati ziyaratihim al-qubur. Ulama berbeda pendapat atau ada dua pendapat para ulama tentang hukum berziarah dalam kaitannya kepada perempuan. Jadi para ulama kita berbeda pendapat apakah perempuan itu boleh ziarah kubur atau hukumnya makruh atau hukumnya haram. Adapun tentang laki-laki, maka seluruh ahli ilmu, para ulama dari berbagai mazhab sepakat boleh laki-laki itu ziarah ke kuburan. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama kita. Kemudian ini ada penjelasan agak rinci. Ulama-ulama Hanafiyah mengatakan tunda ziaratul kubur lirrijal wan nisa alal asah. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan menurut pendapat yang paling sahih. Jadi dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan baik laki-laki dan perempuan menurut pendapat yang paling sahih mereka tetap disunnahkan ziarah kubur. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan para syuhada Uhud dan beliau mengucapkan assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqubuddar fa ni'ma uqubaddar. Jadi berdasarkan riwayat ini ulama-ulama Hanafi mengatakan berarti boleh ziarah baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di hadis yang biasa atau masyhur, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut wa fi lafzin fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, dahulu pernah aku larang kamu ziarah kubur, maka ziarahilah sekarang kubur itu, karena dengan ziarah kubur bisa mengingatkan kamu kepada kematian. Dalam riwayat lain bisa mengingatkan kamu termasuklah nanti pertanyaan mungkar dan nakir, kemudian ada hisab, ada mizan di hari kiamat. Ini salah satu fungsi dari ziarah kubur. Berdasarkan hadis ini para ulama Hanafiyah mengambil satu kesimpulan, karena tidak ada kekhususan di sini untuk laki-laki saja, boleh perempuan dan laki-laki ziarah kubur. Kemudian pendapat yang kedua, ra'yul jumhur, selain mazhab Hanafi mengatakan tundabu ziyaratul kubur lirijal lil i'tibar wat tazakkur wa tukrahu lin nisa. Dianjurkan, disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil i'tibar, dan itu dimakruhkan bagi kaum wanita. Jadi ibu-ibu baik yang sudah tua apalagi remaja, itu menurut jumhur dilarang atau dimakruhkan ziarah kubur. Tetapi ada sambungannya, itu dahulu. Wa kanat ziyaratuha manhiyan anha tsumma nusikhat. Dahulu dilarang perempuan ziarah kubur, kemudian dinasahkan, dihapus dengan hadis fazuruha yang kita bacakan tadi. Jadi dahulu pernah dilarang oleh Rasul para laki-laki dan perempuan ziarah kubur, pada akhirnya kemudian dibolehkan. Salah satu hikmahnya dahulu bahwa di awal-awal itu kaum muslimin masih dekat dengan zaman jahiliyah, takut terbawa kebiasaan jahiliyah itu. Ketika mereka ziarah kubur, ada yang meratap, ada yang melakukan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dilarang dahulu.
Sekarang itu sudah diperbolehkan. Sunnah jilid 1 halaman 393 yang dikarang oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Bakar Ismail. Beliau mengatakan, kalau maksud ziarah itu untuk mengingat kepada kematian atau untuk mendapat pelajaran yang tiba nasihat, boleh ziarah ke kuburan orang Islam. Begitu juga waziaratul kuburil kufar mubahah, boleh ziarah ke kuburan orang kafir. Bukan mendoakan mereka, hanya sekadar mengambil pelajaran yang tiba. Oh, ini kuburan orang kafir, ini kuburan orang yang durhaka kepada Allah, ini kuburan orang yang maksiat. Karena mendoakan orang kafir tentu ini dilarang. Tapi kalau niatnya hanya sekadar mengambil pelajaran, mengambil i'tibar, maka menurut beliau itu boleh. Kalau masih ada kuburan orang Islam, ngapain kita datang ke kuburan orang Kristen? Apalagi kuburan orang-orang yang betul-betul mati dalam kekafiran. Kemudian di dalam kitab Fiqhul Wadi, ini juga sama dengan yang tadi, bahwa dahulu memang dilarang ziarah kubur itu, kemudian diperbolehkan karena ada manfaat, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Waktu ziarah kubur di sebahagian masyarakat kita ada yang mengkhususkan ziarah kubur ini. Ya mungkin di awal Ramadan, satu hari sebelum Idul Fitri, atau mungkin di awal tahun. Ulama-ulama Hanafiyah mengatakan wal afdalu an takuna ziyaratu yaumal jumu'ati was sabti wal itsnaini wal khamis. Ulama-ulama Hanafiyah mengatakan lebih afdal, lebih utama ziarah kubur itu pada hari Jumat dan pada hari Sabtu, hari Senin dan pada hari Kamis. Nah, ini tidak dijelaskan kenapa mereka mengatakan demikian, atau mungkin di dalam kitab itu tidak dijelaskan, mungkin dalam kitab-kitab lain dijelaskan oleh ulama-ulama. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, balagani annal arwaha bi fana'il maqabir fala tuhtassu ziyaratuha bi yaumin bi'ainihi wa innama yuhtassu yaumal jumu'ati li fadlihi wal faradhi fi. Imam Malik berpendapat bahwa tidak dikhususkan ziarah itu pada hari tertentu. Jadi tidak ada istilah sunnah ziarah hari ini dan sebagainya. Hanya saja dikhususkan pada hari Jumat karena kelebihan atau keutamaan pada hari Jumat itu. Karena memang hari Jumat ini disebut Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Kalau Jumat dipala-palakannya juga ke masjid. Nah, itu kemuliaan hari Jumat. Itu hari Sabtu kosong zuhurnya, insya Allah pada Jumat akan penuh sampai keluar. Itu salah satu kemuliaan hari Jumat. Kemudian wal faradhi fi, pada hari Jumat itu kebiasaan di negara Arab itu hari libur, kosong waktu. Maka Malikiyah, ulama Malikiyah mengatakan dikhususkan atau ada kelebihan keutamaan orang yang ziarah kubur pada hari Jumat karena memang keistimewaan hari tersebut. Namun berbeda di dalam kitab Fiqhul Wadi, di ziarati mawasimun muayyanu, tidak ada waktu atau musim tertentu dalam berziarah kubur itu. Jadi memang di dalam masalah fikih biasa para ulama-ulama kita berbeda pendapat, dan tentu ini bukan masalah yang qat'i, tidak masalah dasar-dasar agama. Karena kalau dasar-dasar agama
yang sifatnya qat'i tentu mereka sepakat. Jadi tidak ditentukan kapan dia merasa hatinya keras, malas dia beribadah, lupa dia kepada Allah, sunnah dia ziarah kubur. Umpamanya sudah malas dia melakukan sholat, malas dia menghadiri majelis taklim, tidak ada rasa kasihan kepada fakir miskin, anak yatim, tidak peduli dia ketika umat Islam dihancurkan di negara lain, itu kan sudah keras hatinya. Dia dianjurkan ziarah kubur, mudah-mudahan lembut hatinya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mar'atu fi hadza karrajul, wanita dalam hal ini sama. Artinya seorang perempuan kalau umpamanya dia merasa jauh dari agama, malas beribadah, jauh dari agama lah, hanya sekedar mengerjakan yang fardu, yang sunnah ditinggalkan, tentu dianjurkan dia ziarah kubur agar lebih semangat dia melakukan ibadah. Teringat dia kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan dia sadar suatu saat dia pun akan berada di alam kubur. Dengan syarat si wanita tadi harus dapat izin dari suami kalau sudah meninggal. Jadi kalau istri mau ziarah kubur harus izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, barulah boleh dia ziarah kubur. Kalau dia belum menikah atau mungkin suaminya sudah meninggal, dia harus izin kepada walinya. Gunanya ziarah kubur untuk wanita tadi mengingatkan kepada kematian, dengan syarat dia tidak mutabarrijah. Pakaiannya betul-betul pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan dia keluar tidak boleh memakai parfum yang bisa dicium orang lain. Kemudian dia tidak meratap, dia tidak menangis, dengan artian tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya dia ziarah kubur dengan pakaian yang tidak islami, atau dia meratap di kubur, maka hurima alaihal khuruj, diharamkan baginya untuk ziarah kubur. Dan kalau di lapangan kita lihat, apalagi di akhir zaman ini, hampir para wanita itu ziarah kubur tidak sesuai dengan adab Islam. Ada yang dari atas, dari tengah ke atas bagus, tengah ke bawah hancur. Jadi tak baik. Apalagi dia mungkin masih muda, cantik dan sebagainya, ini menimbulkan fitnah. Orang yang ziarah kubur, yang laki-laki tentu akan menimbulkan fitnah. Tapi memang sudah terbiasa dilakukan, jadi dianggap tidak salah. Kesalahan yang sudah biasa dikerjakan itu terasa tidak jadi salah lagi. Karena sudah biasa, terasa tidak salah. Tapi bagi orang yang tidak biasa, tentu itu asing rasanya. Umpamanya orang yang biasa meninggalkan sholat 5 waktu, 10 tahun pun dia tak sholat, itu biasa saja, tak ada pengaruhnya sama dia. Tak sadar dia dimurkai Allah, tak sadar dia dilaknat Allah 10 tahun itu. Tapi bagi orang yang selalu menjaga sholatnya, menjaga sholat berjamaahnya, satu kali dia tinggal sholat berjamaah, tentu dia merasa bersalah, merasa risih, merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan buruk yang biasa dikerjakan orang, apalagi ini sudah merata di seluruh penjuru, di kota, di desa, ini mengakibatkan sedikitnya orang menganggap itu salah dan dianggap sudah begitulah masanya. Sudah begitunya semua, anak ustadz pun begitu kan, istri ustadz pun begitu. Nah, ini standar yang tidak tepat, patokan yang tidak pas. Nah, cara ziarah kubur tentu pertama sekali
kita harus mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun, as'alullah ta'ala wa lakumul afiyah. Itu satu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu salam ketika kita masuk ke perkuburan. Kalau kepada orang mati saja dianjurkan kita mengucapkan salam, apalagi kepada orang yang hidup, kan udah mati dan tak mungkinlah mereka jawab. Mungkin kita dengar jawaban mereka, tapi tetap Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita agar mengucapkan assalamualaikum. Ini tentu doa kita orang yang hidup kepada orang yang mati. Disunnahkan, dianjurkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran di kuburan dengan tujuan, atau usah dulu di kuburan. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian ada orang di samping kita mendengarkan baca Al-Quran atau duduk dia di samping kita, tentu dia akan mendapatkan barakah atau barokah dari bacaan Quran tadi. Ketika kita datang ke kuburan, kita baca Al-Quran di situ, kita harapkan si mayit itu pun yang ada di sisi kita mendapat berkah, percikan berkah dari apa yang kita lakukan tersebut. Nah, itu dikiaskan para ulama begitu. Ketika kita baca Quran, ada orang di samping kita, mereka mendapat berkah. Begitu juga dengan orang yang sudah meninggal dunia. Disunnahkan bagi orang yang ziarah kubur itu, ini dirincikan, untuk membaca surah Yasin, karena ada hadis walaupun lemah hadisnya, membaca ma tayassara minal Quran, kemudian membaca surah Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah sampai Al-Muflihun, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian dianjurkan membaca ayat kursi, kemudian dianjurkan membaca amanar Rasul sampai akhir surah Tabarak, surah At-Takatsur, surah Al-Ikhlas 12 kali, 11 kali, ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 3 kali, dan surah Ma'uzatain 3 kali. Ini dijelaskan para ulama-ulama kita dianjurkan dibaca. Jadi kalau betul-betul orang itu ziarah kubur dengan maksud mengingat kematian, untuk menyadarkan dia bahwa dia akan masuk ke dalam kubur, tentu tidaklah sebentar ziarah kubur itu. Dia baca tadi surah Al-Fatihah, dia baca surah Al-Mulk, dia baca surah Al-Ikhlas, Ma'uzatain. Lain dengan orang sekarang ziarah kubur, bawa bunga, bawa air, siram, taburkan, assalamualaikum. Kemudian hendaklah orang yang sudah membaca ayat-ayat Quran tadi, Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu atau ma qara'tu ila fulan au ilaihim. Para ulama-ulama yang menyatakan bahwa bacaan Al-Quran itu sampai pahalanya kepada si mayit, mereka menyaratkan agar dibaca setelah membaca Al-Quran tadi, Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu, atau Allahumma balik ma qara'tuhu, atau ya Allah sampaikanlah pahala yang aku baca kepada si fulan, kepada si fulan. Itu disyaratkan harus ada begitu. Jadi tidak hanya dibaca kemudian pulang, kita tetap berdoa kepada Allah setelah baca Quran tadi, agar pahala yang kita baca itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah disampaikan kepada si fulan, si fulan, dan si fulan. Ya, walaupun memang ada juga ulama yang mengatakan itu tak ada yang begitu, bahkan itu bid'ah, sesat, salah. Kalau modelnya begitu, terserah dialah. Tetapi ada ulama yang mengatakan itu sampai dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dimakruhkan mencium peti atau nisan, atau diciumnya nisan, apa namanya itu, nisan lah ya, diciumnya nisan ayah atau emaknya tadi, pulang laku mak, pulang laku ya ke rumah. Nah, itu makruh. Karena pernah saya lihat langsung ada pemuda dan pemudi yang mau menikah, mereka lapor kepada orang tua mereka yang sudah meninggal. Ya mak, bulan depan kami mau menikah. Nah, itu tak tahu bagaimana. Melapor mereka begitu. Itu dimakruhkan mencium nisan yang ada di kuburan tersebut. Termasuk juga mencium sesuatu yang disiapkan di sisi atau di pintu masuk kuburan. Jadi memang sebahagian seperti di Mesir itu, di Masjid Husain yang ada kepala Husain di sana, sebahagian memang ada orang ziarah kubur, dia tawaf di situ, dia cium seluruh dinding kuburan kepala Husain radhiyallahu anhu tadi, berlebih-lebihan. Nah, tentu ini salah, sudah dilarang, tetap ada yang melakukan. Jadi kalau di Mesir itu pun dilarang, tetap banyak yang melakukan, padahal di sana ulama banyak, apalagi di Indonesia ini sudah dilarang, tak mau juga. Itu sudah menjadi penyakit masyarakat, penyakit mayoritas. Nah, inilah beberapa hukum tentang ziarah kubur. Kemudian, nah ini sebenarnya ada sekitar 10 pembahasan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan kubur ini. Di antaranya bagaimana pendapat para ulama tentang ziarah kubur menggunakan sandal atau sepatu dan sebagainya. Bagaimana pendapat ulama tentang orang yang menaburkan bunga dan sebagainya di atas kuburan, kemudian menabiri atau mengelambui kuburan, membangun kuburan, duduk di atas kuburan, sholat di kuburan. Itu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Tinggal kita membaca, mengkaji, dan menyampaikan. Terakhir, ziarah kubur dengan menggunakan sandal. Di dalam kitab Ahkamul Janais, Ahkamul Janais ini kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hasan, ulama yang berada di Mesir, masih hidup, dan saya pribadi melihat ini banyak menyadur dari kitab Ahkam Ziaratul Kubur wa Bid'uha karangan Syekh Nasiruddin Albani. Beliau mengatakan bahwa beliau ya sahibas sibsitiyatain alqi sibsitiyatain, wahai orang yang memiliki 2 sandal, lepaskanlah sandalmu. Jadi suatu saat ada seseorang masuk ke area pekuburan, dia menggunakan sandal. Kemudian Nabi melihat, lemparkan sandalmu itu, buang. Dalam riwayat, dalam penjelasan lain dijelaskan, ketika Nabi memerintahkan agar sandalnya dibuang, dilepaskan, dia dengar suara itu, dia lihat, rupanya yang bicara itu Nabi. Karena dia tahu itu Rasulullah, maka dia pun lepaskan sandalnya dan dia tinggalkan. Jadi riwayat lain itu dijelaskan bahwa suatu saat Rasul, kalau tak salah dalam sholat, mereka melihat Rasul itu melepaskan atau membuang sandalnya. Sahabat yang ada di belakang Rasul pun tanpa pikir panjang dibuang mereka juga sandal mereka, mereka lepaskan dua-duanya. Kemudian Nabi bertanya, kenapa tadi kalian? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami lihat engkau melepaskan sandal, maka kami pun kami lepaskan. Nah, ini dijelaskan para ulama, begitulah para sahabat itu manut ikut kepada Rasulullah. Walaupun tak diperintahkan, asal dilihatnya dibuat Rasul, mereka langsung melakukan. Walaupun tak tahu alasannya. Dilihatnya Nabi mencampakkan sandalnya,
Mereka campakkan. Ketika ditanya Rasul, kenapa begitu? Kami lihat Nabi begitu, kami juga begitu. Karena Rasul ikutan kami, Rasul panutan kami. Kemudian Rasul mengatakan, Jibril telah turun menyampaikan kepada aku bahwa di sandalku ini ada kotoran, ada najis, maka aku lepaskan. Itu kan di sandal Nabi saja, di sandal sahabat belum tentu. Tapi karena patuhnya mereka kepada Rasulullah, mereka juga memperbuat itu. Mungkin pernah disampaikan Tuan Guru kita, berbeda dengan orang sekarang. Apa dasarnya itu Ustaz? Ada Sahih Ustaz, Sahih. Udah, tapi itu aja. Tak diamalkannya isi hadis tadi. Hanya sekedar bertanya, tidak mengamalkan. Sebahagian ada yang begitu. Nah, jadi berdasarkan hadis tadi, ada ulama yang mengatakan bahwa makruh ziarah kubur dengan menggunakan sandal atau sepatu. Jadi sebaiknya dibuka di pintu masuk. Menurut Ibnu Hazm rahimahullah, beliau agak lebih jauh. Beliau mengatakan haram, tidak makruh. Haram dengan menggunakan sandal. Tetapi dijelaskan sebenarnya ada tafsir, ada klasifikasinya. Kalau memang tidak bisa kita sampai ke kuburan yang kita tuju kecuali harus pakai sandal atau sepatu, ya mungkin najis di situ banyak, atau mungkin duri atau sesuatu yang membahayakan kaki kita, maka itu tidak mengapa kita pakai sandal atau sepatu. Tapi kalau aman-aman saja, bersih, tidak ada yang mengganggu, itu dianjurkan agar dibuka supaya tidak hilang, dijijik saja dibawa ke dalam. Karena kalau ditinggalkan hilang. Orang sekarang di kuburan, di masjid tak peduli orang, baik benda wakaf atau benda tak wakaf, yang jelas dapat dia. Di Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan, Ra'aitu Ahmada idza tabi'a janazata faqariba minal maqabir khala'ana alaihi. Aku melihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau mengiringi jenazah kemudian dekat ke area pekuburan, beliau membuka sandalnya. Jadi supaya tidak ada rasa sombong, apalagi mungkin sepatunya harga mahal, sandalnya juga model terbaru, tidak sombong, supaya kita tawadhu dan niat kita tadi untuk mengambil pelajaran, kita buka, kemudian kita amankanlah, kita simpan, kita titipkan atau kita bawa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya tentang masalah beberapa hukum tentang kuburan. Dan sebelum kita serahkan kepada Tuan Guru kita narasumber berikutnya, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa untuk pengajian atau diskusi kita yang ke-121 malam Ahad depan bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2013 dengan narasumber yang pertama Tuan Guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Zazid, kemudian yang kedua adalah Dr. Haji Ardiansah MA. Kemudian informasi yang kedua adalah laporan Humas Al-Ittihad bahwa saldo kas kita sampai malam ini adalah sebesar Rp4.757.500. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yakni narasumber yang ketiga, yang malam ini akan membahas masalah sekitar hikam. Dan kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, Al-Ustaz kita, moderator yang kita hormati dan kita muliakan, kemudian Tuan Guru kita, narasumber yang pertama yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesuai dengan jadwal pengajian kita pada malam hari ini, kita membaca kitab Hikam. Walaupun saya bukan ahlinya, kitab Hikam ini sulit dicari ahlinya. Kemudian judul yang kita bicarakan menurut kitab Hikam yaitu masalah takdir. Wuquful himam indal maqadir. Nah, kita mulai insyaallah singkat saja. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala pernah berkata, sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Cita-cita yang terdahulu tidak dapat mengoyak takdir Allah. Jadi bagaimanapun kita bercita-cita, kuatnya cita-cita kita, kuat atau lemah atau sedang, semua itu takdir Allah, tidak terlepas. Masalah takdir ini masalah akidah. Jadi dia untuk diangkatkan, bukan untuk dibicara-bicarakan. Sebagaimana pada pengajian dahulu pernah kita jelaskan, pada suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat-sahabat beliau. Waktu itu Nabi kita bertanya, mengapa kamu di sini? Mereka mengatakan, kami sedang berbincang-bincang masalah takdir. Merah padam muka Rasulullah, marah. Kira-kira jangan kau bicarakan itu. Takdir itu bukan untuk dibahas, bukan untuk diulas, tapi untuk diyakini, yaktikan. Ini kita bicarakan karena kita mengaji. Karena mengaji jadi bahaslah. Kalau mengaji tak dibahas, apa jadinya? Nah, jadi bagus diyaktikan. Nah, kemudian kita lihat dulu uraian Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Abbad An-Nabzi Ar-Randi, wafat 792 Hijriah, dalam kitabnya Qaithul Mawahibil Aliyah Al-Ata'iyah. Ini tidak panjang, pendek saja, tempat yang pendek. Insyaallah tak sampai mengantuk lagi. Al-himamu sawabiq huwa hiya kuan nafsil lati tanfa'alu biha ba'dul mawjudat bi'idhnillahi ta'ala. Himmah yang kuat, himmah yang terdahulu itu adalah kekuatan hati, kekuatan diri, sehingga terjadi sebagian yang wujud dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kita pun selalu mengatakan syukur, alhamdulillah, kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izinnya kita berkumpul pada malam ini. Izin itu apa itu? Izin Allah tidak termasuk sifat Allah.
ada sifatnya namanya izin. Jadi izin Allah itu apalah maksudnya? Izin dia, kata izin. Jadi izin Allah itu maksudnya qada dan qadar Allah. Qada qadar Allah itu disebutkan izin Allah. Kalau ada qada dan qadarnya jadi. Kalau tak ada qada dan qadarnya tidak jadi. Selesai. Semua yang terjadi di alam ini tentu qada dan qadar Allah. Di azali namanya qada. Kalau sudah terjadi namanya qadar. Itu menurut istilah Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Lain lagi istilah Abu Mansur Al-Maturidi. Yang di azali itu namanya qadar. Kalau sudah jadi namanya qada. Jadi Abul Hasan qadar qada, Abu Mansur qada. Abul Hasan namanya qada qadar, Abu Mansur namanya qadar qada. Ini sudah qada Allah, sudah terjadi itu qada Allah. Itu istilah Abu Mansur Al-Maturidi. Ini semua takdir Allah, istilah Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Dua-duanya sama, cuma istilah saja berbeda. Nah, benarkah itu takdir Allah? Nah, kita pakai dulu istilah Abul Hasan. Benarkah itu takdir Allah? Coba ingat pengajian yang lalu, udah pernah kita bahas. Kebetulan ini dalam kitab Hikam pada Mutiara Hikmah ketiga, ini juga pembahasannya. Umpamanya begini, pada pengajian lalu sudah saya jelaskan. Ada anak muda malam minggu dia naik kereta ke Padang Bulan mengadakan balapan liar. Jadi sewaktu dia balapan liar tadi jatuh, mati. Nah, matilah anak muda itu tadi, baru diwisuda. Wah, sudah mati, kan kesal itu, habis uang kuliahnya. Nah, jadi begitu sampai berita di masyarakat, kata ibu yang satu, ya begitulah rupanya sudah takdir dia. Qadar dan qadarnya apa ada dikata, itulah takdir dia. Kata ibu yang satu. Kata ibu yang satu lagi, bukan takdir itu, dia yang mau mati itu. Bukan takdir itu, mati, dia mau mati itu, biar dia mati itu. Nah, jadi perkataan itu karena marahnya dikatakan bukan takdir. Kalau betul yang tiketnya bukan takdir Allah, rusak iman ibu itu. Karena mengatakannya bukan takdir Allah sama dengan Allah tidak tahu perbuatan itu, kejadian itu, dan Allah tidak menghendaki kejadian itu. Karena qada itu kembali kepada ilmu Allah atau kepada iradah Allah. Allah tahu dia jatuh, mati, tahu sebelum terjadi, tahu. Nah, sebelum terjadi Allah sudah tahu. Jadi kalau bukan takdir, berarti Allah Ta'ala tidak tahu. Mengatakan Allah Ta'ala tidak tahu itu rusak iman itu. Rusak iman. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengatakan kalimat merusak iman. Nah, kalau saya mengatakannya merusak iman, coba lihat perkataan orang zaman sekarang. Misalnya kita mengharapkan turut campur tangan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita mengharapkan campur tangan Allah Ta'ala. Jadi kalau tadi tidak, dia hanya berbuat, diharapnya campur tangan Tuhan. Jangan ucapkan campur tangan Tuhan, itu perkataan merusak iman. Tak ada campur tangan Tuhan, semuanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Walaupun profesor dan dokter, jangan dengarkan itu. Tak betul kajinya itu. Bahwa ada ustadz dia, selebritis dia, macam-macam. Bahkan ada salah seorang ustadz di televisi itu mengatakan, kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, kuceraikan engkau, jatuh tidak ustadz? Kata ustadz itu tidak jatuh, karena itu dia main-main.
Itulah anehnya itu Ustaz selebriti. Main-main sama dengan serius. Nah, mana itu? Nikah, talak, kemudian apa namanya? Murtad. Tidak bisa itu. Murtad. Banyak dia ucapkan perkataan yang menyebabkan dia murtad. Tak jadilah ecek-eceknya itu. Tak ada ecek-ecek. Murtad. Nikah tak ada nikah ecek-ecek. Nah, jadi hati-hati. Berkata hati-hatilah. Nah, jangan dengarkan semua berita di televisi. Televisi itu banyak bohongnya. Cerita televisi yang betul kalau ada orang mati. Itu betul. Kalau mati betul itu. Sudah mati itu. Kalau tak itu payah betul itu. Nah, itulah tadi qada dan qadar. Berkaitan sama dengan qada dan qadar sama dengan izin Allah Ta'ala. Izin Allah Ta'ala. Banyak macamnya orang mengatakan itu. Misalnya, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah yang mana dengan izinnya kita berkumpul pada malam ini. Qada dan qadarnya kita berkumpul pada malam ini. Ada pula begini, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan kudrat iradatnya kita berkumpul pada malam ini. Kalau dengan kudrat iradat, mesti dia tahu itu adalah bahasa majaz. Majaz. Kudrat iradat mengumpulkan kita itu majaz. Hakikatnya mengumpulkan kita adalah zat wajibul wujud. Itu bahasa hakikat. Nah, tapi tak usah dijelaskan. Kalau dijelaskan panjang ceritanya. Yang mengumpulkan kita pada malam ini adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat wajibul wujud. Kemudian zat itu punya sifat kudrat iradat, ta'alluq kudrat, ta'alluq iradat yang berdiri pada zat. Hakikat memberi bekas adalah zat, bukan sifat. Panjang ceritanya. Tapi kalau tak diceritakan itu tak paham orang. Zat Allah Ta'ala punya sifat kudrat, kudrat iradat. Begitu. Mana lebih dahulu ta'alluq kudrah iradah? Mana lebih dahulu? Iradah dahulu, kudrah dahulu. Kudrat dulu. Kudrat, kemudian iradah. Satu macam yang salah tuh. Sebenarnya pada Allah Ta'ala tidak ada duluan, tidak ada kemudian. Karena tertib pada Allah Ta'ala tidak ada. Jadi ilmu, iradat, kudrat serentak takdirnya itu, serentak terjadinya itu. Tetapi menurut tertib akli, tertib akal, yang dahulu ta'alluq adalah iradah, kemudian baru kudrah. Dalilnya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila dia menghendaki sesuatu. Arada itu apa itu? Arada itu irada. Arada yuridu irada. Apabila dia menghendaki sesuatu, maka dia katakan jadi maka jadi. Itu kudrah. Jadi dalam ilmu kita Allah tahu dengan ilmu, Allah menentukan dengan iradah, Allah menjadikan dengan kudrah. Jadi tidak ada yang dikehendaki Allah yang tidak diketahuinya, tidak ada yang dijadikan Allah yang tidak dikehendakinya. Dan ilmu, iradah, kudrah itu tidak bisa ta'alluq kalau Allah Ta'ala tidak hidup, hayat. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itulah takdirnya. Jadi sebenarnya ini hayat ini nomor satu. Hayat, kemudian ilmu, kemudian iradat, kemudian kudrat. Insya Allah pada masa akan datang ini pengajian tauhid itu akan kita baca kembali. Satu demi satu. Walaupun sudah dibahas oleh Tuan Guru kita, tapi cepat kali pembahasannya. Ini pelan-pelan kita baca satu demi satu. Setuju itu? Setuju. Banyak setuju. Karena banyak lagi yang belum jelas dalam tauhid itu. Dan berbicara masalah qada dan qadar,
termasuk qada dan qadar Allah juga mukjizat. Mukjizat, perbuatan yang menyalahi adat yang terjadi pada diri Rasul. Mukjizat itu qada dan qadar Allah juga. Nabi Muhammad banyak mukjizatnya, Nabi Musa banyak mukjizatnya. Hebatlah itu, hebat. Tapi hebat itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikannya itu. Satu, karomah. Kita memandang karomah ini lain. Oh, hebat betul Tuhan saya itu, hebat keramatnya. Karomah itu perbuatan yang terjadi pada orang, kalau apa namanya, wali Allah. Wali Allah karomah. Karomah itu pun tidak terlepas daripada qada dan qadar Allah. Yang hebat siapa? Allah yang hebat. Nabi tadi, Nabi ya hebat juga lah dia, tapi lebih hebat Allah Ta'ala. Kemudian karomah, ada lagi namanya ma'unah. Perkara menyalahi adat yang terjadi pada orang biasa, ma'unah. Itu qada qadar juga. Kemudian istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj. Jadi zahirnya nikmat, hakikatnya bala. Semua itu tak terlepas dari perbuatan yang nama dari qada dan qadar Allah, yaitu perbuatan yang menyalahi adat. Semuanya lah. Sihir qada qadar juga, semuanya. Ya mukjizat, kemudian karomah, kemudian ma'unah, kemudian istidraj, kemudian ada lagi perbuatan yang terjadi pada diri calon rasul. Apa namanya? Irhas, calon rasul. Contohnya Nabi Muhammad didahului awan sewaktu berniaga ke negeri Syam. Jadi al-irhas, termasuk juga irhas menurut keterangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu di Nabi pada tahun kelahiran Nabi, tahun gajah, diselamatkan Allah Ka'bah itu dari tentara Abraha. Itu namanya irhas juga. Irhas. Jadi semua yang terjadi tidak lain daripada takdir Allah. Allah yang hebat. Allah hebat itu. Kalau manusia ini apa? Dibuat akalnya begini, dibuat akalnya begini. Kalau kita jangan lupa, kita kalau memuji seseorang, Allah dulu puji. Wah hebat kali si anu tuh, banyak ilmunya itu, hebat kali. Padahal pada hebat itu dirusak Allah saya syaratnya satu, udah padam. Habis semuanya. Aduh. Jadi yang hebat itu Allah hebat. Kalau manusia sih sekadar aja. Jadi kaji kita yang lalu, janganlah sampai tanah kuburannya diambil. Tanah kuburan itu dibuat apa namanya, dikantongi, dibuat ujian biar dapat. Ada apa dapat itu? Mengatori tanah kuburan, membuat jimat. Ada betul tuh. Kalau jamaah ikhtiar tak laku itu. Memang itulah kita heran ya, kalau di Jawa begitu. Kuburan ulama, Gus Dur, ada ambil tanahnya. Itu orang Jawa itu. Kalau orang Sumatera, kuburan ulama pun tak peduli dia. Udah jelas ulama, tak peduli dia. Biasanya. Itu keterlaluan kali pula orang Sumatera ini. Nah, kemudian sewaktu terjadinya sesuatu mempunyai sebab. Jadi mutlak Allah. Jadi tidak ada takfir. Apa ini takfir? Takfir memberi bekas. Memberi bekas. Tidak ada takfir. Yang lain itu sebab. Jadi kalau terjadi sesuatu, istilahnya wajadal fi'il indaha la biha. Terjadi sesuatu itu di sisinya, tidak dengannya. Bersamaan dengan sebab tadi, bersamaan saja, bukan sebab yang menjadikan, tidak. Allah menjadikan itu. Sudah bertahun-tahun kita ceramah, baru kejadian malam.
Jadi itulah uraian Al-Imam Ibnu Abbad. Ibnu Abbad. Jadi bacanya Ibnu Abbad. Apa artinya itu? Orang yang sangat abid. Orang abid. Apa arti orang abid? Rajin beribadah tapi biasanya kurang ilmunya. Kurang ilmunya. Jadi kalau orang alim rajin beribadah, bagus ilmunya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, lebih bagus mentolaah kitab malam-malam daripada sholat tahajud. Bahkan pernah bertanya putra dari Imam Ahmad, namanya siapa? Abdullah. Jadi ayah, malam-malam begini saya membaca kitab, menulis kitab atau beribadah. Kau baca kitab kau tulis kitab kau tuh, itu lebih bagus daripada kau beribadah. Jadi kalau ustadz dia membaca kitab lah amalnya, baca aja kitab tuh. Ada juga ustadz tak dibacanya kitabnya, bacanya ceramah apa yang teringat aja. Ya jalan, kalau tak ingat macam mana ceramah. Baik. Jadi kita sambung ini tadi. Ada lagi uraian dari Al-Imam Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi Al-Khalwati. Ini agak lain ini. Imam Syarqawi itu torikatnya Al-Khalwati, Khalwatiyah, tetapi dia bahas Syadiliyah. Wah ya Allah, Khalwatiyah membahas Syadiliyah bisa dia. Kalau kita ini semuanya tak bisa. Jadi kemudian uraian Al-Imam Abu Thayyib Ibrahim bin Mahmud bin Ahmad Al-Aqsari Sorai, kemudian Al-Mawahibi, mirip saja penjelasannya, mirip saja, tak usah lagi saya jelaskan itu. Kemudian yang terakhir uraian dari Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Athaillah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Ini juga pensyarah Al-Hikam yang cukup istimewa ini. Kitabnya bersajak-sajak. Jadi kita bahas sedikit. Himmah manusia tadi sebetulnya itu perbuatan Allah Ta'ala, qadar, biar macam mana pun himmahnya. Fa in kana dzalikal amru rafi'an ka ma'rifatillah wa talabi ridha sumiyat himmatan 'aliyatan. Kalau dia perkara yang tinggi, yang diinginnya itu seperti ma'rifah kepada Allah, kemudian menuntut ridha Allah, dinamakan himmah 'aliyah. Apa beda ma'rifah dengan ilmu? Apa beda arif dengan alim? Menurut Al-Imam Al-Qushairi di dalam risalahnya, ma'rifah dengan ilmu itu sama, arif dengan alim itu sama. Orang alim, orang arif sama, dia punya ma'rifah, dia punya ilmu sama. Tetapi kalau kita lihat di dalam pemakaiannya tidak sama. Kalau ulama itu ahli tauhid, kalau ulama itu ahli tasawuf disebut al-arif billah. Kalau ulama itu ahli fikih disebut al-alimul allama. Beda. Dalam pemakaiannya beda. Walaupun tidak ada bedanya, kata Imam Al-Qushairi, Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi, seorang ulama yang sangat bagus pembahasannya, tapi dia pernah ditinggalkan murid-muridnya, pernah ditinggalkan masyarakat belasan tahun, jadi fitnah, kemudian masyarakat kembali memujinya kembali. Jadi ada dua ustadz yang ditinggalkan muridnya kena fitnah, namanya berustadz. Wajar itu kena fitnah. Kalau fitnahnya begini, kalau kain yang hitam jatuh kotoran cicak tak begitu nampak, orang hitam kain, tak cicak hitam juga. Tapi kalau kotoran cicak jatuh ke kain putih, jelas nampak.
dia. Nah, itu makanya Ustadz kalau bisa jangan tercemar, mudah kali tercemarnya. Nah, tapi kalau kain hitam tadi apa? Jangan kata saya kerbau dia di sini. Biasa. Nah, kemudian itu kalau mulia. Wa in kana amrun khasisan ka talabid dunya wa hududiha sumiyat himmatan daniyatan. Kalau yang ditujunya itu perkara yang rendah seperti mencari dunia dan hududnya bagian-bagian dunia itu disebut himmah daniyah. Kalau tinggi himmah aliyah, kalau mulia himmah aliyah, kalau hina himmah daniyah. Jadi biasakanlah kita berhimmah yang tinggi-tinggi, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak berzikir dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Kata apa ya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dibaca lagi. Nah, dibaca pula apa namanya? Wirid-wirid. La ilaha illallah al-aliyyul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samwatil ardi wa Rabbul biasakan. Kadang-kadang ibu-ibu banyak juga, tapi anaknya jahat nakal, lebih sering direpetnya, disumpahnya daripada didoakan. Didoakannya dalam sebulan tak pernah mendoakan anaknya, tapi kalau disumpah sering. Celakalah kau nak, masuk neraka lah kau. Anaknya boleh doakannya masuk neraka. Tak ada siapanya kau, pada anak dia. Silap itu, ibu silap namanya. Ini ada kata Syekh Maulaya Al-Arabi, beliau berkata, ini mungkin orang yang sekarang udah payah dapat ini. Kata dia, al-muridu shadiq idza kana faniyan fil ismi muhimman. Murid yang shadiq, murid kita inilah murid itu, orang yang berkeinginan untuk sama namanya murid. Tak ada guru itu, karena murid itu orang yang berkeinginan untuk sampai kepada Allah, itu murid namanya. Murid yang shadiq, murid yang jujur, apabila dia fana pada nama, fana pada ismullah. Jadi yang begini tadi, kalau fana pada nama Allah, apa yang diingininya pasti jadi. Ini terjadi juga pada ulama-ulama. Misalnya ulama-ulama yang kita kenal, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, bapaknya. Ada orang berlari, Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Ada orang ingin membunuh saya Tuhan. Udah matinya dia. Udah mati. Lihat, mati. Udah mati. Nah, dulu ada juga di Bengkalis, ada namanya Syekh Abdul Ghani namanya. Masuk dia ke dalam masjid, kencing di masjid. Marah orang. Jadi ada orang tua, jangan marah kepada Syekh Abdul Ghani, jangan marah. Barangkali cocoknya dia kencing di masjid itu, karena membangun masjid itu uang yang tidak halal. Bang korupsi dari Fatona juga bangunannya. Dia kencing itu cocok lah. Kemudian jumpa ada orang pinggir sungai. Nah, nanti rambut kau dipangkas ya. Kau tak pangkas nanti kau dimakan buaya. Dia makannya, dia makan buaya. Nah, jadi apa keinginannya jadi. Kalau fana pada isi. Kemudian kalau fana pada zat Allah, ini hebat lah. Kalau fana pada isim, apa yang diinginnya jadi. Kalau fana pada zat Allah Ta'ala, belum diingini, belum diingin lagi, udah jadi. Ada manusia yang begitu sekarang di Medan ini lah. Bukan? Bukan.
Sekarang di Medan ini, entah saya yang salah, mungkin saya salah, memanggil Tuan Syekh. Sekarang di Medan apa ya? Tuan Syekh Mahmud Syabuddin. Sudah wafat Tuan Syekh Mahmud, tak ada Syekh. Yang ada tidak sebut-sebut aja itu. Syekh ini. Berkumpullah Syekh, ada undangan katanya. Agar mendoakan, ada tersangkut perkara. Orang udah terlibat, udah terdakwa, udah tersangka, didoakan kepada Allah Ta'ala. Kalau saya tak mau, saya mendoakan. Udah tersangka, dia terdakwa, dia masuk penjara, udah. Apa yang doakan tuh? Ini rame-rame orang mendoakan. Ustaz-ustaz. Nah, itu namanya ustaz-ustaz mencari seikat dua ikat. Kurang kerjaan. Nah, terakhir kata saya tadi pendek, memang pendek ini. Pembahasannya pendek kebetulan. Nanti ada panjang-panjang. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan tidaklah mereka tukang sihir bisa memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Walaupun ada orang berniat jahat, disihirnya kita, disantetnya kita, kalau tidak izin Allah Ta'ala tak jadi. Itu makanya jangan menyalah. Tak usah menuntut ilmu kepal, ditikam tak mempan. Saya tak mau itu. Doa apa dituntut ilmu ditikam tak mempan? Kalau ilmu kepal ada dalam Islam, sahabat-sahabat Nabi tidak terbunuh dalam peperangan. Diajarkan Nabi, pakai ini kepal, ternyata tidak. Abu Bakar As-Siddiq meninggal terminum racun. Umar bin Khattab meninggal ditikam. Utsman bin Affan meninggal ditepas dengan pedang. Ali bin Abi Thalib meninggal ditikam juga. Kenapa mereka tidak kebal? Jadi takut kita ilmu kebal itu ilmu menyala. Kasih kebal. Dekatkan diri kepada Allah. Yang lalu itu sudah kita bahas. Ihfadillah yahfazka. Itu aja dah. Rajin-rajin beramal. Nah, kemudian inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami jadikan biqadar. Nah, ini ada khilaf ulama dalam ayat ini. Ada ulama mengatakan ayat ini inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami jadikan dengan takdir. Ada ulama mengatakan begitu. Dengan takdir. Kemudian ada ulama mengatakan bukan dengan takdir, ada ukurannya. Bahkan di dalam kitab Jawharatul Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani, di sana dijelaskan dalil qada qadar itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Dalil qadar hanya terdapat dalam hadis. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Itulah dalil qadar dan qadar. Jadi tak ada dalam Al-Quran. Jadi ada khilaf ulama. Terakhir, wa ma tasyauna illa yasha Allah. Dan apa yang kamu ingin, dan tidaklah kamu ingin kecuali kehendak Allah. Jadi kembali ini hanya menceritakan takdir dari Allah SWT. Apapun yang kita perbuat tak terlepas itu dari qada dan qadar Allah. Wallahu a'lam. Jadi sebagian dulu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, karena waktu juga yang batas kita, dan demikianlah pengajian malam ini, dan insya Allah kita akan bertemu pada malam depan. Dan sebagai penutup adalah doa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita, Pak Ustaz Haji Muhammad Thohir SMA. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آخر كلمتنا من الدنيا بقول لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah pengajian kita malam ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.